أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين، إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. قال الفقيه إسماعيل المقري رحمه الله تعالى. Berkata seorang faqih, Syekh Ismail Al-Maqarri rahimahullahu ta'ala, tusalli bila qalbin sholatan bimithliha yakunul fata mustawjiban lil uqubati tazallu wa qad atmamtaha ghayra alimin tazidu ihtiyatan rak'atan ba'da rak'ati fawailaka tadri man tunajihi mu'ridan wa baina yaday man tanhani ghayra mukhbiti tukhatibuhu iyyaka na'budu muqbilan ala ghayrihi fiha li ghayri darurati walau radda man najaka lil ghairi qarfahu tamayyazta min ghaizin alaihi wa ghairati ama tastahyi min malikil mulki ayyara sududaka anhu ya qalilal muru'ati ilahi ihdina fi man hajaita wa khudh bina ilal haqqi nahjan fi sawa'it tariqati. Ini satu syair yang dikarang oleh Syekh Ismail Al-Maqarri, dibuat dengan bahar tawil. Tusalli bila qalbi sholatan, engkau melakukan sholat tanpa kekhusyuan. Asalnya tusalli sholatan bila qalbi, bimithliha, dengan sholat seperti itu, yakunul fata, jadilah seseorang itu mustaujiban lil uqubati, wajib mendapatkan siksa. Kamu sholat menghadap Allah tapi dengan tidak khusyuk, tidak ada rasa istihdar, menghadirkan keagungan dan kebesaran Allah, bukan pahala, justru kamu dapat siksa dari Allah kalau sholatnya seperti itu. Tazallu, kamu lakukan terus menerus, waqad atmamtaha ghairu alimin, sungguh kamu sempurnakan itu sholat tanpa mengetahui. Tazidu ihtiyatan raka'atan ba'da raka'atin, kamu tambahkan rakaat demi rakaat, ihtiyatan, dalam hati-hati. Kamu nggak sadar setiap rakaatnya itu adalah siksa, ditambahin lagi satu rakaat, siksa lagi, tambahin lagi satu rakaat. Jadi bukannya pahala, itu rakaat siksa mulu, sebab kamu kagak khusyuk dan tidak mengetahui apa yang kamu sedang lakukan. Fawailaka, maka celakalah engkau. Tadri man tunajihi, kamu tahu zat yang kamu sedang bermunajat kepadanya. Mu'ridhan, dalam keadaan berpaling.
wa baina yadai mantan hani, dan di hadapan zat engkau tuh ghairu mukhditi, kamu tidak merendah. Padahal kamu tahu Allah zat yang maha besar, tapi kenapa kamu berpaling? Kamu tahu Allah yang maha agung, ketika sholat nggak ada takut-takutnya sama Allah. Kamu ruku, kamu nunduk, tapi kamu tidak merendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tukhatibuhu iyyaka na'budu, kamu panggil Allah dengan membaca iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami menyembah. Muqbilan ala ghairihi fiha, dalam keadaan menghadap kepada selain Allah di sholat itu. Li ghairi darurati, bukan karena kondisi darurat. Padahal di dalam sholat kamu katakan iyyaka na'budu, tapi hatinya enggak pada zat yang disembah. Ngomong sih iyyaka na'budu, hanya kepada Allah kami menyembah, tapi saat itu kamu menyembah zat yang lain. Kamu tidak khusyuk, kamu berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau radda man najaka lil ghairi tarfahu, padahal jikalau orang menolak lil ghairi tarfahu, pandangannya kepada orang lain, tamayyazda, engkau merasa kesal, min ghaizin, karena marah, alaihi, atas orang itu, wa ghairati, dan karena cemburu. Coba seandainya ada orang yang manggil kita tapi pandangannya ke orang lain, itu kesal, kayak gak dihargai. Namanya Ahmad, orangnya di depan tapi muka kita ke sana. Woi, Mat, orangnya di sini. Kata Ahmad, lu manggil gua apa kagak sih sebenarnya? Ya, dia merasa kesal karena pandangannya bukan kepada orang yang dipanggil. Begitupun ketika kita sholat, kita bilang Allahu Akbar, tapi di hati kita yang paling besar masih dunia. Nah, Allah kesel. Nah, saya dikata yang paling besar, pikirannya masih kondangan tar malam. Nah, tar malam gimana nih ya kondangan? Ya, hujan apa kagak ya? Apa yang dipakai? Katanya Allahu Akbar. Kita aja dipanggil orang mukanya melengos, kita kesel. Nah, 5 waktu kita panggil Allahu Akbar, cuman sedetik nggak ada Allah di pikiran kita. Bagaimana kira-kira itu Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, sehingga dikatakan kalau orang seperti itu, Allah jawab Allahu Akbar, kata Allah, kadzabta, bohong kamu, memang saya yang paling besar. Bukan, masih ada dunia di hati kamu. Disebut lagi sama dia, Allahu Akbar, kadzabta, bohong kamu, ya, masih ada urusan yang lain yang maha besar. Dibilang lagi Allahu Akbar, kadzabta, kamu bohong, masih ada hal-hal yang paling besar selain aku. Nah, bagaimana kalau dikatakan isinya bukan siksaan, sebab sholatnya tidak berpengaruh terhadap apa yang telah dilakukan. Ilahi hdina fi man hadaita, wahai Tuhanku, berilah kami petunjuk seperti orang-orang yang telah Engkau berikan petunjuk. Wa khudh bina ilal haqqi nahjan fi sawa'i tariqati, dan tuntunlah kami kepada jalan yang benar. Nahjan sebagai sebuah pedoman, fi sawa'i tariqati, di jalan yang lurus. Kita minta tolong kepada Allah, ya Allah, berilah kami hidayah, jadikanlah ibadah-ibadah kami ibadah yang bagus. Minta dong tolong sama Allah. Kita tahu kita nggak bisa khusyuk, kita tahu kita lemah, dikit-dikit udah kepikiran yang lain saat sholat. Minta tolong sama Allah, biar Allah nanti yang bantuin. Dan itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga dikatakan baca itu doa setiap kamu selesai sholat, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Itu husni ibadati, sepaling bagusnya ibadah.
Nabi. Kalau Nabi sudah bagus saja ibadahnya, tapi diajarin kepada kita nih yang model-model asal sholat kagak pernah khusyuk, itu kamu baca. Kalau kamu paham dan sadar betul tidak mampu khusyuk, minta pertolongan kepada Allah. Cakepin ibadah saya, biar bagaimanapun saya orang lemah, ilmu minim, pengetahuan kurang, ya, namun dengan tuntunan dari Engkau ya Allah, mudah-mudahan setiap waktunya sholat saya menjadi lebih bagus. Nah, itu tandanya orang paham dengan kelemahannya, tetap meminta pertolongan dan bantuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khatimatun ay hadhihi khatimatun, ini merupakan penutup bab. Rawat Tirmidzi an Abi Umamah, meriwayatkan al-Imam Tirmidzi dari Abu Umamah. Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyud du'ai asma'u, doa manakah yang lebih didengar? Allah tentu maha mendengar semua doa, mau kapan aja hambanya berdoa Allah dengar. Tapi ada satu waktu yang Allah lebih mendengar, artinya menjawab dari doa-doa kita di waktu yang lain, namanya waktu ijabah. Nah, Rasul ditanya itu, kapan waktu ijabah itu? Qala, Rasulullah menjawab, jaufal lailil akhiri, doa di sepertiga malam yang terakhir. Jadi kalau malam dibagi tiga, itu yang ketiganya adalah jauful lail namanya, pertengahan malam yang terakhir. Nah, umpama malam dari jam 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Nah, 10 kira-kira bagi 3 berapa nih? Umpama 3, 7, 8, 9. Ini namanya jauful lail awal, atau belum jauful lail, masih awal. 10, 11, 12. Nah, ini namanya yang tsani, yang kedua. Yang akhir 3 yang terakhir. 1, 2, 3 atau 2, 3, 4. Nah, itu namanya malam sepertiga yang terakhir, bagian yang terakhir. Nah, bisa jadi dari jam 1, bisa jadi jam 2. 1, 2, 3, 4. Itu manfaatkan ya, mau mulai dari jam berapa sebelum subuh masih termasuk jauful lail akhir. Manfaatkan itu detik-detik sebelum subuh. Apa aja yang kita minta panjatkan pada waktu itu, Allah dengan segala macam kekuasaannya akan mengabulkan doa kita. Sebelum subuh, waktu yang paling mulia. Di saat itu juga Nabi kita Muhammad SAW lahir. Nabi Muhammad orang mulia, tidaklah dilahirkan kecuali di waktu yang mulia. Kapan waktu mulia itu? Wa qubailal fajri abrazat syamsal huda. Qubailal fajr, dikit lagi subuh. Kalau qoblal fajri masih rada lamaan. Nah, sekarang subuh jam berapa? Setengah 5. Kalau jam 4 masih qoblal fajri, itu setengah jam lagi. Tapi kalau umpama subuh setengah 5, mulai dari 4.20, 4.25 itu namanya qubailal fajri. 15 menit, 10 menit sebelum subuh. Di situ kita doa bisa-bisa. Apa aja kita minta. Ya, usahakan azan subuh kita di atas jadah, apalagi baca Quran, apalagi zikir, apalagi sholat. Nah, itu malaikat sedang turun banyak-banyaknya untuk mengangkut doa-doa para hamba, sehingga harus kita manfaatkan. Wa duburus sholawati al-maktubati, dan setelah sholat fardu itu lebih lagi didengar, waktu yang termasuk paling diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalamnya. Habis sholat berdoa, ya apa aja yang kita bisa. Nggak mampu pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia, kita minta segala macam hajat dunia akhirat setelah sholat fardu tersebut, sebab lebih diijabah dibanding waktu-waktu yang lainnya. Qala Nawawi, berkata al-Imam Nawawi,
Ajma'al ulama'u ala istihbabi dzikri ba'da sholati. Para ulama bersepakat atas kesunahan zikir setelah sholat. Jadi bukan bid'ah, sunnah. Kita zikir, bacaan, baca ini. Kita baca yang warid, yang maksur, yang datang dari Rasulullah SAW lebih bagus. Kita mau baca apa aja selama di situ ingat Allah, bagus juga. Jadi nggak ada bid'ah. Ini dikatakan nggak boleh baca ini sebab nggak ada dari Rasulullah SAW. Yang namanya zikir sih sesuatu yang membawa kita ingat kepada Allah, itu termasuk kesunahan. Jadi nggak boleh baca Allah Allah itu nggak ada dari Rasulullah. Bagaimana orang kita yang sebut adalah nama Allah nggak ada dari Rasulullah, itu bagaimana caranya itu? Nah, macam-macam aja orang sekarang. Nah, itu harus kita mengerti. Sehingga meskipun yang paling bagusnya adalah yang maksur, yang datang apapun bacaannya, kita baca Allah 1000 kali langsung habis salam gak apa-apa, kita baca qul huwallahu gak apa-apa, karena itu membawa kita pada ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun yang paling bagusnya adalah yang maksur. Fabina zikril maksuri, maka termasuk zikir yang maksur, yang datang bacaannya dari Rasulullah SAW, itu namanya maksur. Jadi Rasul baca seperti itu juga setelah selesai sholat. Ma akhrajahu Ibnu Sunni wa Abu Ya'la 'anil Bara'i qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istaghfarallaha dubura kulli sholatin salasa marratin. Siapa orang yang beristighfar kepada Allah setelah sehabis sholat 3 kali. Faqala, lantas ia mengatakan, astaghfirullahal-ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ghufirat dzunubuhu, niscaya akan diampuni dosa-dosanya. Wa in kana qad farra minaz zahfi, meskipun orang itu telah lari dari serbuan musuh. Jadi dalam Islam, kalau ada musuh nyerang, umpama kita perang dengan orang kafir, lalu musuh nyerbu, musuh nyerang kita, itu pantang bagi kita lari. Kalau kita lari namanya zihaf, dosa besar itu. Kalau di dalam peperangan diserang musuh oleh kafir lalu kita lari, itu dosa besar. Nah, meskipun dosa sebesar itu, jikalau setelah setiap sehabis sholat kita istighfar ini, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dosa-dosanya. Sebesar apa itu? Ya, sehingga ada ayatnya dalam Al-Quran, kalau orang diserang musuh kafir di dalam peperangan, itu dosa besar. Selangkah nggak boleh mundur kalau di perang. Nah, kalau dilari, dikabur, dosa itu. Tapi bagi orang yang melakukan istighfar, seumpama ada dosa sebesar itu, Allah ampuni. Ya kan dikit banget ini bacanya, 3 kali nggak sampai semenit, dosa kita habis diampuni, dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca nih, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum boleh, huwal hayyul qayyum boleh. Nah, dia pakai ribut dah. Ini ribut doang bacanya kaget. Yang benar yang mana nih? Lu baca kaget, ribut doang. Dua-duanya boleh. Bahwa al-hayyul qayyum itu menjadi sifat bagi lafzul jalalah Allah. Biasanya astaghfirullahal hayyul qayyum alladzi la ilaha illa hu. Yang baca al-hayyul qayyum, di situ ada mubtada mahdzuf. Astaghfirullahal la ilaha illa hu huwa al-hayyul qayyum. Teman yang bagus, dua-duanya bagus, penting dibaca dah. Dari buta aja urusan Arab kan, yang penting dibaca. Nah, itu yang dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan sampai kita lepas. Wa yazidu fihi, dan ia menambahkan di dalamnya al-azimah ba'da subhi wal maghribi, setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib. Jadi asalnya nggak ada al-azimah, tapi kalau setelah subuh dan maghrib tambahin astaghfirullahal azimah gitu. Jadi riwayat yang lain.
Wa Muslimun, dan Imam Muslim meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sharafa min salatihi, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berpaling selesai dari salatnya, istaghfarallah salasan, ia beristighfar kepada Allah sebanyak 3 kali. Wa qala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah, tidak ada yang menghalangi pada sesuatu yang Engkau berikan, wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang memberi pada sesuatu yang Engkau cegah. Kalau Allah mau menghalangi sesuatu, gak bisa ada seorang pun yang ngasih. Kalau Allah mau ngasih sesuatu, satu pun gak ada yang bisa ngalangin. Wala radda lima qadaita, dan tidak ada satu keputusan yang tertolak. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, dan tidak bermanfaat kesungguhan orang-orang yang melakukan kesungguhan dari kamu. Ini dibaca setelah istighfar tadi. Wala haula wala quwwata illa billah, lanjutannya. Wala na'budu illa iyyah, lahun ni'matu wa lahul fadlu, bagi Allah Ta'ala segala nikmatan dan baginya segala keutamaan. Walahus sana'ul hasan, dan bagi Allah sanjungan-sanjungan yang baik. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin, tiada Tuhan selain Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir itu tidak menyukai. Jadi apa yang kita baca, yang kita wiridin, semuanya ada dasarnya, hadisnya dari Rasulullah SAW. Guru kita suruh baca aja, itu semuanya jelas, ada dalil dan dasarnya. Mereka enggak memberitakan atau tidak memberitahu kepada kita, oh ini hadis ini, enggak, tapi semuanya ada sandarannya. Orang dulu dikata ini baca, kalau sekarang dibilang ini mana dalilnya, baca kagak, nanyain doang. Ya dulu baca ini, sami'na wa ata'na, dibaca. Ya, kerjain ini, kerjain, lakuin ini, lakuin, semuanya itu ada dalilnya. Cuman mereka bilang begitu aja. Nah, kalau sekarang banyakkan nanyanya, mana ini sumbernya, mana dalilnya, belum tentu dikerjain, temen nanyanya doang. Nah, kalau kita orang-orang yang diperintahkan begitu, ya, menjadi nurut, orang yang senantiasa dapat berkahnya, dan yakini semua itu terdapat sumber dan dalil-dalil dari Rasulullah SAW. Wa ayudan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sabbahallaha fi duburi kulli sholatin salasan wa salasina, siapa saja yang bertasbih kepada Allah di setiap kali sholatnya 33 kali. Wa hamidallaha salasan wa salasina, dan ia memuji Allah sebanyak 33 kali. Wa kabbarallaha salasan wa salasina, dan ia membesarkan Allah sebanyak 33 kali. Tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Wa qala tamamal mi'ati, lalu ia berkata di sempurna yang ke-100-nya, digenapin yang ke-100-nya, dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ghufirat khotoyahu, niscaya akan diampuni seluruh kesalahan-kesalahannya. Wa in kanat mithla zabadil bahri, meskipun dosa kesalahannya itu sebanyak buih di lautan. Ini yang sering kita rutinin tiap sholat. Salam 33, takbir, tahmid, dan juga takbir. Nanti yang ke-100-nya diucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rontok dosa-dosa kita.
Kalau 5 kali sholat kita baca ini setiap akhirnya, insya Allah kita jadi orang yang bersih dari dosa. Enak kira-kira? Enak, semuanya udah ada. Tinggal kita mau ngelakuin apa kagak gitu doang. Allah udah ngasih. Jangan sampai nanti kita pulang ke hadapan Allah bawa dosa. Ntar ditanya, emang lu kagak baca tuh setiap sholatnya 33 kali nih? Kan pendek bener, nggak sampai 5 menit. Ya rugi. Nah, jadi hal-hal yang mengandung fadilah ini kita baca, khususnya yang berkaitan dengan pengampunan dosa, karena ini lebih penting. Ya, kita sebagai manusia adalah orang-orang yang pasti punya dosa. Kita bukan nabi, pasti kita ada salahnya. Maka cari penawarnya. Di antara penawar dan penghapus dosa adalah zikir-zikiran ini. Jangan sekali-kali kita lepas, ya, karena kita sangat perlu ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. War-Rafi'i qala, dan Al-Imam Ar-Rafi'i berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shallaitum shalatal fardhi, apabila engkau melakukan salat fardu, faqulu fi aqibi kulli shalatin 10 marratin, maka bacalah di setiap kali selesai sholat 10 kali. Baca bacaan ini 10 kali habis sholat, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dibaca 10 kali. Yuktabu lahu minal ajri ka'annama a'taqa raqabatan, niscaya akan dicatat baginya daripada pahala seakan-akan ia memerdekakan seorang budak. Ya, sekarang udah gak ada budak, tapi pahala orang yang memerdekakan budak, asal kita tahu itu sangat besar. Orang tadinya jadi budak, suruh-suruh, lalu kita jadiin dia merdeka, terbebas daripada penguasaan hamba, itu pahalanya gede. Nah, orang satu-satunya yang disembah hanya Allah. Kita jadikan dia Tuhannya itu Allah, bukan sayyidnya, bukan orang yang nyuruhnya. Oh, luar biasa itu pahalanya. Bisa didapat pahala ini ketika seorang membaca bacaan tadi 10 kali setelah sholat. Mau langsung dibaca atau mau setelah sholat agak lamaan dikit habis ba'diyahnya, yang penting dibaca, ya, sehingga kita tidak terlewatkan fadilah yang besar ini. Wa yazidu yuhyi wa yumitu biyadihil khairu, dan ia menambahkan lafaz yuhyi wa yumitu biyadihil khair. Ya, jadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu biyadihil khair, ba'da subhi wal asri wal maghribi, setelah sholat subuh dan setelah asar, juga setelah maghrib. Mungkin 10 kali itu dia baca. Wal Harits bin Umair, dan Al Harits bin Umair meriwayatkan satu hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fatihatal kitabi, sesungguhnya surat Al-Fatihah, wa ayatal kursiyyi, dan ayat kursi, wa syahidallahu annahu ila al-islam, dan ayat syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim inna dina indallahil islam, sampai situ. Wa qulil lahumma malikal mulki ila bighairi hisab, ya, sampai itu. Tutil mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab, sampai situ. Yang biasa kita baca itu mu'allaqatun tahtal arsy, adalah ayat-ayat yang bergantung di bawah arsy. Itu di bawahnya arsy Allah bergelantungan ayat-ayat ini, surat Al-Fatihah, ayat kursi, dan sebagian surat Al-Imran tadi itu. Nah, biasa kita baca habis maghrib, habis subuh. Ma bainahunna wa bainallahi hijab, tidak ada di antara ayat-ayat itu dan Allah Subhanahu wa taala satu hijab pun. Jadi terbuka
saking mulianya ayat-ayat ini. Qulna, ayat-ayat itu berkata, Al-Fatihah, ayat Kursi, tadi itu surat Al-Imran, berkata mereka, Ya Rabbi atuhbituna ila ardika wa ila man yaksik. Wahai Tuhanku, apakah engkau menurunkan kami ke muka bumimu, wa ila man yaksika, dan kepada orang yang bermaksiat kepadamu. Apakah nanti saya bakal dibaca sama orang-orang yang maksiat kepadamu di bumi, ya Allah? Ayat-ayat itu takut, sebab dia mulia, orang ada jadi bawah arsy langsung. Lalu dia berkata sebagaimana tadi. Qala Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala menjawab, bi halaftu, aku bersumpah, la yaqrabukunna ahadun dubura kulli sholatin, tidaklah seseorang membaca kalian, wahai ayat-ayat yang tadi itu, di setiap kali selesai sholat, illa ja'altul jannata maswahu, melainkan aku akan jadikan surga tempat tinggalnya. Siapa saja yang baca kalian Fatihah, Kursi, dan tadi sebagian Imran, nanti kelak dia akan di dalam surga. Ala ma kana fihi, dengan apa yang telah ada pada dirinya. Mau bagaimanapun orangnya, kalau dia lazimkan baca engkau, nanti tempatnya ada di surga. Wa askatuhu hasiratal qudsi, dan aku akan tempatkan ia di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa nazartu ilaihi bi'ainil ma'nunati, dan aku akan pandang ia dengan pandanganku yang tersembunyi. Orang-orang yang lazimin itu ayat bakal dipantau, dijaga terus oleh Allah. Fi kulli yaumin sab'ina marratan, seharinya itu dipandang, dijaga sebanyak 70 kali. Khusus spesial dapat penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qadaitu lahu kulla yaumin sab'ina hajatan, dan aku akan tunaikan bagi dia setiap harinya 70 kebutuhan. Orang butuh apa? Aku akan tunaikan, aku akan ijabah doa-doanya. Adna hal maghfiratu, yang paling rendah dari kebutuhannya adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi kita yang paling tinggi, yaitu ampunan Allah. Berarti di sana ada lagi yang lebih istimewa yang Allah tunaikan dari hajat-hajat kita, sebanyak 70 hajat. Wa a'adzuhu min kulli aduwin wa hasidin, dan aku akan melindunginya dari setiap musuh dan orang-orang yang hasud kepadanya. Wa nasartuhu, dan aku akan senantiasa menolongnya. Itulah keistimewaan orang yang membaca ayat-ayat tadi. Setiap setelah sholat, Fatihah, ayat Kursi, dan sebagian Imran, sebagaimana yang tadi dikatakan, mendapatkan perlakuan istimewa dari Allah Subhanahu wa taala.